Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah mabadu. Ya saya takdimi masuk pondok pesantren saya Hasan Gendong Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainal Hasan Gendong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Yusari MPD. Yang saya hormati Kapolri Tadris Matematika Ibu Ibrahim MPD, sekaligus selaku dosen pemangku mata kuliah Andika Profesi Pendidikan Matematika. Dan yang saya sayangi kedua orang tua dan terlupa teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Andini Nurmaisyati. Saya mahasiswi dari Fakultas Tadris Umum, program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi yang berjudul Esensi Tugas Belajar dan In-Service Training. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil atau guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai seorang guru. Tujuan dan sifat tugas belajar. Tujuan tugas belajar yang pertama, meningkatkan kualifikasi formal guru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Yang selanjutnya, sifat tugas belajar. Yang pertama, diberikan secara selektif. Yang kedua, mengikat. Sifat yang terakhir, waktu penyelesaian studi terbatas. Selanjutnya, hak peserta tugas belajar. Pertama, uang pendaftaran. Yang kedua, biaya untuk mengikuti tes. Yang ketiga, biaya pendaftaran. Yang keempat, pembayaran SPP. Dan yang kelima, pembelian buku dan materi pembelajaran lainnya. Yang keenam, biaya penelitian. Yang ketujuh, biaya penyusunan tesis. Yang kedelapan, biaya perjalanan berangkat awal kuliah dan pulang setelah lulus. Yang kesembilan, biaya hidup. Kewajiban peserta tugas belajar. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan program pendidikan mereka tepat waktu. Yang kedua, menyampaikan rencana dan hasil belajar kepada kepala sekolahnya masing-masing. Dan yang ketiga, menyampaikan laporan kemajuan secara periodik kepada kepala sekolahnya masing-masing atau memberi tugas. Yang keempat, melanjutkan tugas di instansi asal minimal selama 2N1. N adalah lama tugas belajar. Sanksi peserta tugas belajar. Sanksi yang pertama, jika tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan harus menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri. Yang kedua, apabila setelah menyelesaikan studi yang bersangkutan meninggalkan tugas pokok semula, yang bersangkutan harus mengembalikan biaya studi yang telah digunakan. Sanksi yang selanjutnya, pengertian in-service training. In-service training adalah suatu usaha pelatihan guru, pelatihan atau pembinaan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapatkan tugas jabatan tertentu. Dalam hal ini adalah guru untuk mendapat pengembangan kinerja. Tujuan in-service training. Program in-service training dilaksanakan melalui KKG dan MKMP yang bermutu, kreatif dan inovatif, memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kewajiban dan hak. Setelah in-service training, guru yang memiliki kerja profesionalisme wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan persyaratan untuk memperoleh izin profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional, sehingga guru tersebut akan mendapatkan hak-haknya seperti gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.